عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقهم قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أما بعد، معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan yakinlah apa yang kita lakukan ini merupakan amalan yang bermanfaat untuk diri kita pribadi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala gak pernah butuh sama amalan hambanya. Sebagaimana hadis qudsi Allah mengatakan, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyah. Waman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghaira dzalika fala yalumanna ila nafsah. Sesungguhnya semua yang kalian lakukan adalah amalan kalian. Aku hanya menghitung dan membalasnya. Barang siapa yang mendapati kebaikan di balik amalnya, maka puji Allah Azza wa Jalla. Kenapa ya ikhwah? Karena itu anugerah. Tapi barang siapa yang mendapati di balik amalnya keburukan, maka jangan pernah salahkan kecuali dirinya sendiri. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya wa mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas tentang model kenikmatan yang berkaitan dengan para penghuninya. Hal yang pertama adalah penghuni surga itu merupakan raja. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mereka sebagaimana raja-raja di dunia. Apa yang mereka inginkan, maka semua dituruti. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ini barusan dibaca sama imam. Ayat ini tadi dibaca. Ya. Apabila engkau melihat surga, ya, maka engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan wa mulkan kabira, kerajaan yang besar. Karena memang surga itu seperti kerajaan, jadi banyak rajanya kayak seperti itu. Masing-masing punya daerahnya sendiri-sendiri, dan masing-masing dijadiin sama Allah raja semua. Ya. Karena mereka nanti akan punya apa? Akan punya kalau kita bilang pembantu pribadinya, dan jumlahnya nggak sedikit tuh. Nah, mereka nanti punya daerahnya. Apa yang mereka inginkan Allah kasih. Nah, nanti kita akan bahas secara detail insyaallah. Nah, yang pertama, mereka memiliki kerajaan luas dan mewah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahihain, disebutkan, inni la'alamu akhiru ahli nari khurujan minha wa akhiru ahli jannati dukhulan. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui, ya, bahwa orang yang keluar dari neraka terakhir dan masuk surganya terakhir. Ya, jadi kalau kita bilang ini adalah penghuni neraka terakhir yang keluar pindah, ya, dan penghuni surga yang terakhir masuk. Dikatakan
rajulun yakhruju minan nari kabwa, ya, bahwa seseorang yang keluar dari neraka dalam kondisi apa? Merangkak. Fayaqulullah idhab fadkhul jannah, pergi engkau, masuklah ke dalam surga. Fayatiha fayukhayyal ilaihi annaha mal'a, maka dibuat, yukhayyal itu istilahnya apa? Wah, sudah kan bahasa Indonesia itu, dihayalkan ke dia, ya, digambarkan ke dia seakan-akan kayak penuh, ya, fayarji, ya, maka balik dia dan dia mengatakan, ya Rabb, wajadtuha mal'a, aku mendapati penuh. Paham? Kemudian fayakun idhab fadkhul jannah, pergi masuk surga. Fayatiha fayukhayyal ilaihi annaha mal'a, maka dibuat dia berkhayal seakan-akan penuh, ya. Fayarji fayaqul ya Rabb wajadtuha mal'a, ya Allah, aku mendapati penuh. Fayaqul idhab fadkhul jannah, pergi masuk engkau surga. Fa inna laka mithla dunya wa asyrata amathilaha wa asyrata amthaliha, dikatakan masuklah engkau ke dalam apa? Surga, engkau mendapatkan 10 kali lipatnya dunia. Dunia dan seisinya Allah kasih berapa? 10 kali lipat. Ini yang paling terakhir masuk surga dan yang paling rendah, ya. Dan inilah, ya, kenikmatan surga yang paling bawah, 10 kali lipatnya dunia, ya. Au inna laka mithla asyrata amthali dunia, sesungguhnya engkau mendapatkan seperti 10 kali lipatnya dunia. Fayaqul taskharu minni au tadhaku minni wa anta malik, maka dikatakan, apakah engkau menyombongkan diri dariku atau tertawa diriku? Maksudnya menghina, ya, maksudnya apakah, karena dikatakan apa? Surganya apa? Penuh. Sedangkan engkau raja. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu, aku melihat Rasulullah SAW tersenyum sampai apa? Kelihatan giginya, ya. Ketika menjelaskan dari sini, daka adna ahlil jannah manzilatan, itu adalah orang yang paling rendah surganya dalam posisi apa? Kedudukannya, derajatnya paling rendah itu kayak gitu, ya. Kenapa orang ini mengatakan ini? Dikirain Allah Subhanahu wa taala mengajak dia, ya. Maka di sini Rasulullah SAW sampai tersenyum. Karena apa? Benar-benar istilahnya surga ini merupakan kerajaan yang luas, luar biasa. Makanya dia dikasih berapa? 10 kali lipat. Kita ngelihat dunia yang ternikmat, ya, ini dikasih 10 kali lipatnya. Itu adalah kenikmatan surga yang paling bawah sendiri. Dan antum bisa bayangin, kalau orang sudah terakhir masuk surga, berarti kehidupannya bagaimana di dunia? Banyak kemaksiatannya, banyak lupanya. Tapi karena rahmat Allah Azza wa Jal, Allah angkat dia kemana? Ke surga. Kemudian yang kedua adalah malaikat. Jika ingin bertemu sama mereka, malaikat harus minta izin dulu. Bayangin. Jadi penghuni surga ini saking khususnya, kalau malaikat mau masuk, izin dulu sama pemiliknya. Anda bisa bayangin. Berbeda dengan apa? Di dunia. Di dunia malaikat menyambut tidak pakai izin kan? Langsung. Tapi ketika di surga mereka dispesialin. Jadi malaikat kalau mau urusan sama malaikat minta izin dulu, diizinkan baru bisa ketemu. Sudah raja, itu gambarannya. Dan ini disebutkan dalam tafsir Qurtubi. Kemudian Allah SWT menghilangkan dari mereka rasa
kesedihan dan khawatir. Allah mengatakan udkhul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Allah mengatakan masuklah kalian ke dalam surga, kalian enggak akan pernah takut dan enggak akan pernah sedih. Ya, karena ketika para penghuni surga masuk ke dalam surga, mereka mengatakan apa? Nih yang saya katakan. Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan segala puji bagi Allah yang menghilangkan kesedihan dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami itu benar-benar Maha pengampun dan maha mensyukuri. Karena jika para penghuni surga masuk surga, maka tidak akan pernah ada lagi kesedihan sama sekali. Jangankan kesedihan, rasa hati cemburu dan lain sebagainya, semua urusan hati yang ganjil-ganjil Allah hilangin. Dihilanginnya di mana? Urusan hati ganjil nih. Di mana dihilanginnya? Di kontol. Makanya supaya mereka masuk surga bersih total, bersih. Dan ini yang terjadi ya ikhwah. Yang berikutnya, tidak ada lagi penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Ghil di sini artinya apa? Dendam. Ya. Tajri min tahtihimul anhar, ya, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Maksudnya apa? Allah menghilangkan rasa dendamnya, kemudian mereka masuk ke dalam surga. Sehingga mereka bersyukur dengan mengatakan wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini kata-kata mereka ucapkan ketika masuk surga. Segala puji bagi Allah yang memberikan kami petunjuk. Kalau bukan karena petunjuk Allah, kita nggak dapat petunjuk. Istilahnya kita nggak bisa masuk surga kalau nggak karena petunjuk Allah Azza wa Jalla. Itu yang kemudian menjadikan mereka ya bersyukur luar biasa dan dihilangkan semua rasa dendam, cemburu dan lain sebagainya. Penyakit hati habis bersih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan saking hilangnya rasa dendam, mereka sampai duduk hadap-hadapan dengan senang. Di mana? Di atas kasur, di atas tempatnya mereka. Allah mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Ya, surur di sini adalah tempat duduk yang disebut dipan, ya, yang saling berhadap-hadapan. Jadi ini menunjukkan mereka itu sudah hilang penyakit hatinya, karena sudah bisa duduk berhadap-hadapan. Coba kalau masih ada ganjilan, bisa duduk enak? Gak bisa ya. Kemudian mereka itu selalu muda, sehat, bahagia dan abadi. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, ini deh dalilnya. Yunadi munadin, ya. Ada penyeru yang menyeru di surga, panggilan yang memanggil surga, innalakum an tasyahu fala tasqamu abada. Kalian itu akan sehat dan gak akan pernah sakit selamanya. Wa innalakum an tahyau fala tamutu abada. Kalian itu akan hidup terus dan gak akan pernah mati selamanya. Wa innalakum an tashibbu fala tahramu abada. Kalian itu jadi pemuda, muda dan gak bakal tua selamanya. Ya, wa innalakum an tan'amu fala tab'asu abada. Kalian itu bakal senang. An-ni'mah di sini adalah kesenangan, kebahagiaan. Ya, dan gak akan pernah kalian sengsara selamanya. Fadzalika qauluhu azza wa jal wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Ya. Yaitu mereka itu adalah penghuni surga yang diwariskan kepada mereka disebabkan amal perbuatan mereka. Jadi
amal di sini, ba yang disebut di sini ba bima ini adalah ba'us sababiyah, disebabkan karena amal mereka. Ya, bukan tiket. Ya, karena kalau tiket surga itu rahmat Allah. Baru nanti bicara kedudukan mereka di surga, maka mereka pakai apa? Pakai amal soleh. Imam Hasan Al-Basri pernah menjelaskan, bukan Hasan Al-Basri, Al-Hasan sama Al-Hasan Al-Basri beda. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi diriwayatkan, atat ajuzun, ini sampai Rasulullah tersenyum nih, datang ada nenek-nenek tua kepada Nabi SAW, faqalat ya Rasulullah ud'ullaha ayyudkhilunil jannah, wahai Rasulullah berdoakan aku untuk bisa masuk surga. Faqala ya umma fulan innal jannah la tadkhuluha ajuz. Kan benar ya, surga itu enggak dimasuki sama nenek-nenek, jadi enggak ada nenek-nenek di surga. Kemudian apa yang terjadi? Fawallat ya tabki, maka dia berpaling balik sambil nangis. Waduh, nggak masuk surga nih. Ya kan memang nggak ada nenek di sana, semua jadi muda kan. Ya, maka kemudian ini diantara bercandanya Nabi SAW. Nabi kalau bercanda tuh jujur, tapi juga subhanallah. Ya, maka dikatakan akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz innallaha ta'ala yaqul, dikatakan kasih tahu dia enggak bakal dia masuk surga dalam posisi kayak gitu, nenek-nenek enggak ada. Artinya apa? Bakal muda itu orang. Akhirnya apa? Sesungguhnya Allah mengatakan inna ansha'nahunna insya'a, maksudnya kami itu ya jadikan penghuni surga itu hunna insya'a, maksudnya apa? Jadi muda terus ya, faja'alnahunna abqara, kami jadikan para wanitanya ini apa? Perawan terus, perawan ya, urban atroba. Nah, ini urban atroba nih nanti kita bahas di bidadari itu. Apa urban atroba? Ada yang tahu? Orang kalau sudah perawan gimana sih? Hah? Umurnya ya, nanti kita akan ya, istilahnya urban, penuh kecintaan, cuman digambarkan ya, mereka itu orang-orang penghuni surga itu dari mulai fisik dan lain sebagainya luar biasa, perfect. Nah, nanti kita akan bahas secara detail di mana, di bawah. Rasulullah SAW mengatakan juga yadkhulu ahlul jannah al-jannah jurdan murdan bidan ji'adan. Tahu murdan enggak? Murdan itu kayak enggak ada jenggot. Kalau kita istilahnya kayak amrot namanya istilahnya. Kalau dalam di pesantren itu biasanya terkenal. Orang-orang yang masih, anak-anak yang masih belum tumbuh jenggot itu istilahnya murdan. Paham ya? Kondisinya seperti itu. Ya. Kemudian jurdan ini adalah tidak berbulu, bildon ini putih. Kemudian ju'adan itu rambutnya ya, ikal. Ya, kemudian mukahhalin itu apa? Pakai celak dulu. Orang pakai celak disebut apa? Kohal. Ya, kayak pakai celak. Kemudian abna thalathin wa thalathin, seorang anak yang umur berapa? 33 tahun. Itu umurnya dia. Jadi kira-kira bentuk umurnya itu segitu. Ya, kemudian ala khalqi Adam. Ya. Bentuknya dalam bentuknya Nabi Adam. Nabi Adam itu tingginya berapa? 60 hasta. Berarti berapa meter? 30 meter. Ya. Terus kemudian situ nadiraan fi irdi, ya. Kemudian sab'i adra, ya. Tingginya 60 hasta dengan lebarnya apa? 7 hasta. Berarti lebarnya 3,5 meter, tingginya 30 meter. 3,5 meter berapa ya?
segini ada? Hah? Dari sini ke sini ya? Enggak, lebar badan. Ya. Ini berarti 2 orang penuh nih masuk. Ya. Jadi segitulah bagaimana penghuni surga. Bahkan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan wa fi hadha tul wal irq wasin min al-hikmah ma la yakhfa fa innahu ablagh wa akmal fi istifa'il ladzat. Ya. Dikatakan dengan tinggi yang seperti itu dan lebar tubuhnya serta umurnya ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Supaya lebih terasa dan lebih sempurna dalam ngasih apa? Nikmat. Jadi benar-benar Allah buat mereka perfect dari segi badan dan supaya nikmatnya juga perfect juga. Paham ya? Ini yang dikasih oleh penghuni surga. Li'annahu akmal sin al-quwwah ma'idhamil alatil ladzat. Ya, kenapa? Karena itu orang puncak kekuatannya, lagi kuat-kuatnya umurnya segitu-segituan. Paham ya? Jadi kalau orang lagi umur 30-an, masih baru-baru 30-an, itu energik istilahnya. Makanya Allah kasih di umur yang energik. Ya. Dan juga mereka merasakan lezatnya istilahnya dengan baik. Ya. Kemudian apa? Wajtima'il amrain yakunu kalmal ladzat wa quwwatiha. Dikatakan dan dikumpulkan 2 perkara ini tadi, ya, di mana umurnya paling sempurna, ya, dalam memuaskan kelezatan umur ya, mereka juga alat-alatnya juga merasakan faktor kelezatan juga. Bihaitsu yasilu fil yaumil wahid ila mi'ah adra. Bahkan dikatakan, ya, seorang itu bisa dalam sehari berapa? 100 laki-laki. Kekuatannya dia sehari itu bisa nggaulin bidadari dengan kekuatan 100 laki-laki. Antum bisa bayangin kan? Allah sampai mengatakan mereka punya kesibukan yang menyenangkan. Kesibukan yang menyenangkan apa? Ya sudah gitu. 100 laki-laki, antum bisa bayangin. Nah, berarti berapa banyak bidadarinya? Ya, kemudian wala yahfa tanasub alladhi baina hadha tul wal ird fa innahu law zada ahaduhuma al-akhar fata i'tidal. Subhanallah wa tanasubul khilqah. Jadi ini saking sempurnanya Allah kasih, itu enggak ada yang antara umur sama badannya itu enggak ada yang lebih. Jadi persis sudah. Kalau salah satu lebih bisa timpang akhirnya. Paham ya? Dengan umur segitu lagi full energiknya, dengan badan yang segitu, dengan ini. Jadi Allah buat benar-benar paling sempurna yang Allah ciptakan dengan kenikmatan yang sempurna dan lain sebagainya, serba sempurna adalah sifatnya penghuni surga. Kalau kita di dunia masih ada kekurangannya banyak, tapi penghuni surga enggak. Ya. Dan juga penciptaan yang sempurna. Yasirutul ma'adikoh. Bahkan mereka mendapatkan tingginya itu dengan detail. Wal khilat ma'al qasir wa killahuma ghair manasib. Ya. Nggak mungkin kan kemudian penghuni surga apa? Tinggi, gemuk, ya. Nggak mungkin kan? Atau pendek, nggak mungkin. Maka Allah kasih panjang apa tingginya dan badannya dengan sempurnaan. Kemudian penghuni surga itu nggak akan pernah apa? Lapar dan haus. Pertanyaannya, makan mereka buat apa? Ada yang tahu? Makan mereka buat apa? Bahkan Allah mengatakan terhadap Nabi Adam loh ini. Nabi Adam ketika masuk surga, kata Allah apa?
innalaka alla taju'a fiha wala ta'ra, nggak lapar ya, dan juga nggak bakal telanjang. Wa annaka la tadma'u fiha wala tadha. Tadma' di sini adalah haus ya, dan juga nggak bakal ngerasain panas. Ya, munculnya matahari awal-awal apa? Waktu duha. Ya ini. Ya, pertanyaannya, buat apa penghuni surga makan? Simpel kan? Kan mereka nggak bakal haus kan? Kata Allah, nggak bakal haus, nggak bakal lapar dan nggak bakal haus. Ada yang tahu? Kita pernah bahas nggak penghuni surga kepingin nanam bercocok tanam? Pernah kan? Pertemuan yang lalu apa sebelumnya lagi? 2 pertemuan lalu ya, minggu lalu pas ya. Nah, ya sudah, itu jawabannya. Artinya mereka Allah kasih makan tuh karena sekedar memenuhi keinginan. Tapi secara fisik mereka nggak butuh makan. Jelas? Tapi semua yang mereka inginkan Allah kasih. Ya, sampai mereka masalah menginginkan nanam, sebenarnya nggak perlu kan? Karena istilahnya sama. Kalau dari segi keperluan, penghuni surga nggak perlu makan. Tapi karena mereka kepingin sebagaimana yang mereka lakukan di dunia, mereka akan teringatkan, maka Allah kasih makanan yang mereka mau. Dan semua itu nggak jadi proses kotoran, karena nggak ada kotoran sama sekali, benar-benar bersih. Jadi apa? Keringatnya bau kasturi. Jadi subhanallah, ini yang terjadi di para penghuni surga. Jadi hidupnya apa yang mereka mau. Bukan, paham ya? Bukan kemudian apa yang Allah buat, kalau badannya kayak gini mereka nggak bakal makan selamanya. Enggak. Mau makan mau enggak bebas. Jelas? Karena bicara masalah keinginan. Bahkan dikatakan tubuh mereka apa? Akan dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Semua. Mulai dari urusan hati dan lain sebagainya. Mereka punya apa? Lahum fiha azwajum mutahharah. Mutahharah di sini ada 2 segi. Apa itu? Ini yang dimaksud mutahharahnya. Segi akhlak mereka, hati mereka bersih. Segi fisik juga bersih. Itu diistilahkan mutahharah, dan ini kita akan ceritakan insyaallah di bab bidadari. Bidadari itu bab paling terakhir sendiri. Nanti antum kalau sudah bicara bidadari berkhayal lah. Akhirnya panjang lebar. Ya, wah, masya Allah. Kayak zuat ini, waduh panjang. Karena gimana Allah gambarin itu bisa sampai kita buat berkhayal. Realita nih. Ya. Dan itu pembahasan terakhir. Ya. Kemudian Allah mengatakan, "Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lil ladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharah." Istri-istri yang suci, bahkan apa? Nggak pernah dipegang sama sekali. Bahkan apa? Nunduk terus. Nunduknya kenapa? Karena pandangannya buat suaminya aja. Makanya dikatakan kalau para istri di dunia ini dolim sama suaminya, penghuni surga bidadari itu apa? Marah sama mereka. Istilahnya apa? Jangan usik apa? Suaminya di dunia. Subhanallah ya ikhwan. Penghuni surganya nggak terima, para bidadarinya nggak terima. Dan ini realitanya, karena Allah sudah siapkan bagi mereka. Makanya kalau di dunia punya istri sabar-sabar, ya, karena mereka nanti kalau jadi bidadari, ya, akan mengalahkan bidadari surga berlipat ganda. Tapi sabar-sabar. Ya, sampai dikatakan penghuni surga itu kalau meluk istrinya 70 tahun
tidak lepas-lepas. Saking wanginya, saking nyenenginnya, dan bidadarinya juga nyenengin. Antum bisa bayangin. Ini baru sedikit nih saya buka. Ya, kita sudah mulai berkhayal. Waduh. Ya. Nah ini dia. Ini yang dimaksud. Sucinya secara apa? Fisik, akhlak. Ya. Ini sucinya para istri nanti. Jadi penghuni surga itu mereka memiliki kelebihan ini. Orang-orang yang pertama masuk surga, bentuknya gimana? Bentuknya gimana? Seperti bulan purnama. Kalau kita bilang, ini dia. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, Inna awwala zumrah. Zumrah ini apa? Rombongan. Makanya ada surat Az-Zumar. Maksudnya apa? Berbondong-bondong di situ. Ya, awal zumrah yadkhul jannah ala suratil qamar, ya, lailatul badri, kayak bulan purnama. Bulan purnama istilahnya. Badr itu purnama. Ya. Thumma alladhina yalunahum ala asyaddil kawakibud durri. Dikatakan setelah yang berikutnya adalah seperti bintang yang paling apa? Bercahaya. Ya, fis sama idha'atan, di langit dalam cahayanya. Kemudian la yabuluna wa la yataghayyatun, enggak akan pernah kencing dan enggak akan pernah buang air besar. Ya. Wala yadfilun. Yadfilun itu apa? Ngeludah dulu. Ya. Kemudian wala yamtakhitun. Ya, yamtakhitun ini kalau kita bilang kayak ngeluarin kotoran dari hidung. Ya, kemudian amsyatuhumud dhahab. Ya, sisirnya itu dari emas. Ya, kemudian warashhuhum al-misk. Sedangkan ya, keringatnya, rash itu adalah keringat. Baunya bau misik. Kemudian wa majamiruhum ulwah anjuj. Dikatakan ya, bakaran wangiannya itu adalah kayu gaharu. Gaharunya yang paling top lagi. Yes. Karena ada gaharu apa? Kalau di Indonesia gaharu yang terbaik mana? Irian. Itu yang paling baik. Ya, kemudian utib, ya, wa azwajum hurlin, masyaallah. Ya. Dan istri-istri mereka apa? Hurun in, bidadari yang apa? Hurun in di sini posisinya sama bidadarinya tadi. Tapi lihat ya ikhwah, di setiap tingkatan surga bidadari kualitasnya semakin baik. Jadi semakin top, semakin dengan tingginya surga. Paham ya? Jadi antara surga yang bawah sama surga yang atas itu bidadarinya lain. Ya. Makanya kalau kita bicara, ingat, hidup yang sementara ini menentukan selamanya. Antum mau berkhayal kayak gini, jangan sampai cuma jadi tukang khayal aja, tapi berharaplah kepada Allah untuk mendapatkan kenyataan yang sebenarnya. Karena nggak enak jadi penonton tuh, nggak enak. Kita berharap jadi apa? Pelakunya langsung. Ya, karena kadang diceritain surga, seneng, cuman jadi penonton habis gitu. Balik apa yang kita lakukan nggak sesuai dengan penghuni surga, sama aja bohong. Ya. Kemudian ala khalqir rajul wahid. Ya. Seperti satu orang. Kemudian ala suratin abihim Adam, seperti bentuknya Nabi Adam. Situ nadira'an fis sama. Ya. Kemudian 60 hasta. Ini perawakannya. Mijmar adalah tempat bara api yang untuk pembakaran. Ya. Bahkan ya ikhwah, sampai dikatakan istilahnya
wangi-wangiannya penduduk surga itu keluar tanpa harus dibakar. Jadi mereka wanginya, kalau kita dibakar dulu kan enggak pakai di situ, keluar dengan sendirinya. Dan ini disebutkan ya di dalam tafsir disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Kemudian penghuni surga akan dijadikan tampan dan cantik, bahkan semakin tampan dan semakin cantik. Inna fil jannati lasuqa. Inilah tempat penghuni surga ketemu. Ya, di surga itu ada pasar. Pasarnya ngapain kira-kira? Ini. Yaitu naha kulla jumu'ah. Mereka datang setiap hari Jumat. Pasarnya penghuni surga. Ya. Makanya balik dari situ apa? Tambah ganteng, tambah cantik. Jadi penghuni surga itu nikmatnya semakin hari semakin bertambah. Sama. Neraka semakin hari semakin adabnya bertambah. Jadi orang masuk neraka di awal sama sudah selamanya itu tambah dahsyat, tambah dahsyat. Itu gambaran adab neraka. Jelas ya? Ya, sama, surga itu semakin hari semakin luar biasa. Ya. Kemudian fatahubbur riyahus syamal, kemudian fatahthu fi wujuhihim wa thiyabihim. Dikatakan maka bertiuplah angin, syamal itu utara. Ya, lalu berhembus di wajah mereka dan baju mereka. Ya, fayazdaduna husna wa jamala. Akhirnya tambah ganteng, tambah cantik. Antum bisa bayangin, ya. Kemudian fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husna wa jamala. Balik kepada keluarganya, siapa bidadari dan lain sebagainya, tambah ganteng tuh penghuni surga. Bayangin datang ke pasar ganteng, balik. Ya. Fayaqulna lahum ahluhum, maka keluarganya mengatakan wallahi laqad izdattum ba'da husna jamala, ba'dana husna jamala, kalian itu tambah ganteng dari kami, tambah cantik. Ya, maka fayaqul wa antum wallahi laqad izdattum ba'dana husna wa jamala, demi Allah kalian itu bertambah apa? Ganteng dan tambah cantik. Kemudian antum tahu penghuni surga itu nanti punya istri, istrinya tadi ya bening-bening. Paham? Jangan digambarin ini, beningnya lain. Ya, dikatakan inna awwal zumrah tadkhul jannah ala suratil qamar lailatul badri, sesungguhnya kelompok gerombolan pertama yang masuk ke dalam surga itu seperti bulan purnama. Wallati taliha ala adwa'il kawakib durri, setelahnya seperti bintang-bintang yang bersinar di sangat terang di langit. Likulli mri'in minhum zaujatan itsnain, setiap orang dari mereka mendapatkan dua istri. Yura mukhu syuqihima min wara'il lahm, tulang apa kalau kita bilang sum-sum betisnya itu kelihatan di balik dagingnya. Jangan dilihat ngeri ya, karena ini luar biasa perfect. Kalau antum kelihatan aslinya, waduh. Nah, maka kemudian dikatakan wa ma fil jannati azab, ingat di surga enggak ada bujang. Ya, yang jomblo-jomblo ya enggak ada di surga. Kemudian penghuni surga tidak akan pernah letih dan tidak akan pernah capek. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Fatir ayat 35. Ya, Allah mengatakan alladzi ahallana darul muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Ya, yang menempatkan kami ya dalam tempat surga yang kekal. Ya, muqamah di sini ya, darul muqamah
tempat yang kekal. Dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, karunia-Nya, maksudnya ya, mereka tidak akan pernah merasa nasab di sini capek. Ya, dan juga lughub di sini lesu. Ini yang terjadi. Nah, lughub sama nasab ini berbeda ya. Kalau nasab itu capek ketika apa? Beraktivitas. Ini istilah nasab. Sedangkan lughub itu letih setelah aktivitas. Jadi pas aktivitas sama setelahnya nggak bakal ada istilah capek. Ya, karena nasab sama lughub ini sama-sama capek sebenarnya istilahnya. Ya, tapi yang satu di tengah aktivitas, yang satunya setelah aktivitas. Ini yang terjadi. Kemudian juga, nah, model kenikmatan surga. Yang pertama, ada berapa model ya ikhwah? Kita bahas sekarang atau minggu depan? Dari mulai sungainya, antum tahu sungainya bukan cuma satu, ada 4. Ya, terus kemudian kita berbicara juga ada mata air. Ya, kemudian mata airnya bukan cuma 1, 2, 3. Ya, pohon. Ya, kemudian juga di dalam surga buah-buahan. Ya, kemudian juga di dalam surga itu mereka mendapatkan makanan minuman. Ya, di dalam surga juga mereka akan mendapatkan rumah dan kemah. Ya, kemudian dalam surga mereka juga punya pelayan. Di dalam surga ada bidadari. Kita kalau bahas kenikmatan yang ini, siap-siap kita untuk berkhayal benar-benar luar biasa. Hayalan kita nggak ada apa-apanya sama sekali. Kita bahas satu aja. Insya Allah yang berikutnya kita bahas di pertemuan depan. Sungainya. Surga itu ada 4 sungai. Dan tahu sungainya alirnya gimana? Kalau di dunia, sungainya alirnya di mana? Bawah kan? Surga di atas. Jadi nggak ada istilahnya pakai pipa di atas, ngalir sungai. Untuk bisa hayalin. Itu surga. Sedangkan dunia di bawah. Jadi Allah buat benar-benar mala ainun ra'at wala, nggak ada sama sedikit pun, nggak ada yang sama. Ya, apa aja sungainya? Ya. Yang jelas ada sebuah kaidah, dan ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ya, dikatakan laisa fil jannati syai'un mimma fid dunya illal asma. Di surga itu enggak ada sesuatu yang sama dengan dunia. Yang sama cuma namanya tok. Namanya sama. Diistilahkan sama, tapi model dan bentuknya semua gambarnya berbeda jauh. Makanya dikatakan a'dadtu li ibadi, aku mempersiapkan untuk hamba-hambaku mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Ya, mata enggak pernah lihat, ya, telinga enggak pernah dengar, dan enggak pernah terbesit di hati manusia. Nah, di antara perbedaan sungai di surga sama sungai di dunia ini, nih, Allah katakan, ya, permisalan surga, ya, yang dipersiapkan untuk bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Di dalamnya ada sungai-sungai. Yang pertama, sungainya adalah airnya tidak berubah rasa dan baunya. Istilahnya ghaira asin. 1. Kemudian sungai susu tidak berubah rasanya. Karena susu ini kalau lama jadi apa? Basi. Tapi tetap bentuk susu enggak? Tetap kan? Iya, tapi basi. Dan Allah hilangkan semua sifat perubahan tadi. Ya, kemudian sungai dari khamr yang lezat. Karena kalau khamr dunia apa yang terjadi? Antum minum, ya, yang keluar dari lidah kita semua buruk. Betul enggak? Ada orang minum khamr keluarnya dzikir. Wallahi enggak ketemu. Tapi tidak dengan ini. Jelas? Oke.
Kemudian sungai dari madu yang murni. Masalah madunya apa? Palsu. Banyak kan? Ya. Ini murni kata Allah. Ini sungai-sungainya. Dan mereka mendapatkan setiap apa? Buah-buahan. Dan juga ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana juga neraka apa? Kekal di dalamnya. Mereka mendapatkan air yang sangat panas sehingga ususnya terputus, hancur. Jelas? Dari sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kata Imam Ibnu Qayyim bahwa ini kenapa dijelasin kok 4 hal ini. Imam Ibnu Qayyim mentafsirkan masalah ini dengan mengatakan fadzakara subhanahu hadhil ajnas arba'. Allah menjelaskan tentang 4 jenis ini. Wa nafa an kulli wahidin minal afat. Dan setiap jenis sungainya Allah hilangkan kekurangannya. Jelas? Allati ta'radu lahu fid dunya, sebagaimana yang terjadi di dunia. Ya. Fa afatul ma' ay ya'sun, air itu jeleknya apa? Kekurangannya bisa berubah. Kemudian wa ya'jun minatul mukthihi, ya'jun ini sih maksudnya apa? Ngendap dulu ya, karena apa? Lama ditaruhnya ya, iya nggak? Air kalau sudah ditaruh lama apa yang terjadi? Ngendap sama berubah rasanya. Sedangkan rusaknya susu itu berubah rasanya ila hamudah. Hamudah itu apa? Kecut, asam. Makanya orang kalau punya asam lambung bahasa Arabnya apa? Hamudah. Gitu. Ya. Kemudian wa yasiru qarisan. Ya. Dan susunya jadinya apa? Nyengat di lidah rasanya. Kemudian juga wa'afatul khamr karahah madaqah, dan buruknya khamr itu rasanya kalau kita bilang apa? Baunya itu apa? Dibenci istilahnya. Ya. Munafi fil ladati wa syurbihi, sehingga apa? Menghilangkan enaknya minum dan lezatnya. Ya, wa afatul asal ada mutasaffiyatihi, dan kekurangannya madu itu tidak ada kemurnian, dan ini semua merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Anna tajri anharu min ajnasi lam tajri ada fid dunya bi ijra'iha, dan sungai-sungai itu enggak bakal mengalir kayak di dunia, kayak kebiasaan di bawah, tetapi apa? Ya jri fi ghairi ada, ya, dan juga mengalirnya bukan biasa. Kalau yang biasanya di bawah, ini Allah taruh di atas, ngalirnya di atas. Ya, jadi semua yang biasa dari sungai-sungai tadi Allah hilangkan. Bahkan apa? Tidak pakai parit dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ini dia yang disebutkan. Sungainya apa? Jernih, bersih, segar. Dan juga air susunya kita bisa bayangkan, kalau susu di dunia kita bayar mahal, di sana apa? Semuanya gratis dan isinya apa? Susu semua, murni lagi, ya, dan nggak ada istilahnya apa menggumpal, kecut dan lain sebagainya. Khamr, orang para peminum khamr biasanya setelah minum apa? Puyeng, tapi di sana mereka minum dengan merasakan kelezatan yang sempurna. Ya, madunya murni. Ini dia yang maksud. Sungai di dunia ngalirnya di bawah, di surga ngalirnya di atas. Dan ini disebutkan dalam tafsir Qurtubi. Bahkan ada sungai yang dikhususkan ada yang sungai yang paling mulia. Sungai apa? Punyanya Rasulullah SAW. Al-Kautsar. Jelas? Inna a'tayna kal kautsar.
Sesungguhnya kami memberikanmu munisi kepada siapa? Rasulullah SAW, yaitu Al-Kautsar. Ini sungai khusus yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW. Fasalli li rabbika wanhar. Makanya Allah memerintahkan untuk bersyukur dengan cara apa? Salat dan berkorban. Kemudian yang sudah cukup insya Allah ya. Nanti yang berikutnya kita akan bicara masalah mata air surga. Mata air itu gimana? Bahkan ya ikhwah, saya kasih sedikit penjelasannya. Penduduk surga itu mau nunjuk, keluar air di sini, keluar air di sini, keluar. Jadi semau dia main tunjuk, keluar. Saking nikmatnya. Jadi mereka yang nentuin istilahnya. Mau di mana keluar air, dan bahkan airnya itu apa? Bukan mata air biasa, enggak. Allah buat semuanya perfect. Jadi antum masuk, kita bicara taman surga ini, kita benar-benar bicara berkhayal yang luar biasa. Khayalan kita nggak ada apa-apanya dengan kenyataan. Jelas? Insya Allah kita akan berbicara tentang masalah mata air, kemudian buah-buahannya, pohonnya, pelayannya, bidadarinya. Pelayannya apa? Allah buat anak kecil. Kenapa buat anak kecil? Kenapa buat anak kecil? Ada yang tahu nggak? Hah? Persis. Anak kecil itu, ya. Antum kalau punya anak kecil gimana? Lari sana, lari sini. Ini, ya sudah. Tenaganya kan gitu tuh, ya kan? Makanya dibuat. Jadi sama Allah dibuat semua itu sesuai dengan apa? Porsi masing-masing. Karena pelayan anak kecil ini nggak ada capeknya, ya kan? Dan nyenengin. Sebagaimana Imam tadi baca, kayak lu'lu', tahu lu'lu'? Mutiara yang bertebaran itu loh. Ya. Dan mereka seperti mutiara yang di dalam cangkang. Antum kalau mutiara dalam cangkang dibuka gimana? Mengkilap. Itu anak kecil modelnya kayak gitu. Jadi mereka bercahaya. Waduh, sudah naik. Ya, nanti paling seru bab bidadari kayaknya. Nah, nggak ada lemes kita usah gitu. Ya, insya Allah tunggu kita bahas di minggu depan insya Allah kalau cukup waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan jangan pernah lupa, semangatlah untuk terus minta petunjuk. Karena hidup kita sesaat menentukan selamanya di akhirat. Serta mudah-mudahan Allah tutup diri kita dan keluarga kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.